profil Semada Tarakan, Ibu? Profil Semada Tarakan, kepala sekolahnya Ibu Erni Nurjana. Ini ya profilnya. Terus sekolah kita terdiri atas 30 rombel dari kelas 10 sampai kelas 12, dan 1 TU. Ada dua lab IPA dan lab biologi dan kimia, fisika 3, kemudian ada 4 lab komputer, 5 lab komputer dan 1 lab bahasa. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, dalam manajemen kurikulum, bagaimana pengelolaan kurikulum di sekolah ini, Bu? Kurikulum di sekolah ini menggunakan kurikulum K13 untuk kelas 11 dan kelas 12, sedangkan kelas 10 menggunakan kurikulum K13 dan sistem SKS. Untuk kelas 11 dan 12 masih sistem paket. Kenapa ada perbedaan, Bu, di dalam kurikulum? Karena kita menggunakan kurikulum SKS itu memang mulai di tahun ini, itu karena kebijakan dari Dinas Provinsi Kalimantan Utara. Karena pada kurikulum SKS itu di situ lebih guru harus mengikuti kecepatan belajar dari siswa. Sedangkan kalau sistem paket itu penyamarataan semua kondisi belajar siswa. Baik, pertanyaan yang ketiga, dalam manajemen peserta didik, bagaimana penanganan jika ada siswa yang melakukan pelanggaran? Kalau ada siswa yang melakukan pelanggaran, kita lihat dulu jenis dan berat pelanggarannya. Kalau dari pelanggaran ringan sampai dengan berat, kalau ringan itu biasanya akan diselesaikan oleh wali kelasnya. Tapi kalau pada tingkat wali kelas sudah tidak menemui penyelesaian, maka kita akan lanjutkan ke BK. Kalau BK juga masih belum bisa diselesaikan, kita akan lakukan pemanggilan orang tua dan seterusnya. Kalau memang juga tidak bisa, maka siswa tersebut akan dikembalikan. Baik, pertanyaan yang keempat, dalam manajemen keuangan, bagaimana pengelolaan pendanaan dan bagaimana upaya mendapatkan dana tersebut? Pengelolaan keuangan kami punya 2 bos, Bosnas dan Bosprov. Yang kedua-duanya dikelola sesuai dengan juknis dan juklak yang ada di Bosnas dan Bosprov itu. Terus bagaimana upaya mendapatkan dana? Kami tidak perlu melakukan upaya untuk mendapatkan dana karena Bosnas dan Bosprov itu merupakan alokasi dari pemerintah untuk sekolah. Baik, pertanyaan yang kelima, dalam manajemen hubungan masyarakat, bagaimana upaya sekolah untuk menjalin kerjasama dengan masyarakat? Selama ini kita menjalin kerjasama dengan masyarakat itu utamanya melalui sosialisasi. Misalkan ketika kami menerapkan sistem SKS, itu kami mensosialisasikan kepada masyarakat yang paling dekat, yaitu orang tua siswa, bahwa kita melaksanakan sistem SKS yang tujuannya itu adalah untuk lebih guru melakukan pendekatan terhadap cara belajar siswa. Kemudian pada sistem SKS juga memungkinkan siswa itu untuk lulus 2 tahun atau bahkan bisa 4 tahun. Jadi kami melakukan usaha itu dalam bentuk sosialisasi ke masyarakat. Apa saja program kerja dari administrasi kesiswaan di sekolah ini? Kalau program kerjanya mungkin secara khususnya saya tidak bisa menjawab karena bukan kapasitas saya, tapi secara umum program kerja dari kesiswaan itu terutamanya adalah kegiatan-kegiatan kesiswaan yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan potensi dari peserta didik, dari siswa itu sendiri dengan mewujudkannya dalam berbagai wadah kesiswaan seperti OSIS, ekskul. Jadi di situ kesiswaan itu memberikan wadah kepada siswa untuk berekspresi dan mengembangkan potensi dirinya. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana penerapan administrasi pendidikan di sekolah ini?
apa ya? Bagaimana ya maksudnya? Itu mereka di TU tuh. Iya, kayak administrasi di TU itu penerapannya. Kalau penerapannya, kalau TU itu kan merupakan bagian irisan kecil dari sekolah. Jadi di sana semua ada bagian-bagiannya, ada bagian kepegawaian, ada bagian kesiswaan, ada bagian keuangan, ada bagian satgas. Jadi mereka itu melaksanakan masing-masing sesuai dengan tupoksinya. Jadi yang kepegawaian mengurusi masalah kepegawaian. Pertanyaan selanjutnya, kan kalau di administrasi sekolah kan pasti ada masalah tuh. Terus gimana cara menangani masalah-masalahnya itu? Oh, pasti dia terstruktur ya. Kalau masalahnya itu kita lihat dulu masalahnya ada di bidang apa. Nah, nanti akan diselesaikan di bidang itu. Kalau juga tidak bisa, itu pastilah muaranya ke kepala sekolah. Karena di sekolah itu kepala sekolah yang mengambil kebijakan apapun. Terima kasih Bu atas waktunya. Telah menjawab pertanyaan kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Christopher. Saya akan mewawancarai Ibu seputar administrasi dan manajemen sekolah. Pertanyaan pertama saya yaitu bagaimana profil SMP di sini, Bu? Profil sekolah ini yaitu sekolah ini bernama SMPN Negeri 2 Tanjung Palas Barat. Alamatnya Jalan Kuburan RT 1 SMP ini berdiri tahun 2005, tanggal 15 Oktober. Status sekolah ini negeri dengan akreditasi B. Pertanyaan yang kedua, dalam manajemen kurikulum bagaimana pengelolaan kurikulum di sekolah ini? Pengelolaan kurikulum dilakukan dengan rapat bersama kepala sekolah serta guru dengan tim pengembangan kurikulum. Pertanyaan yang ketiga, dalam manajemen peserta didik bagaimana penanganan jika ada siswa yang melakukan pelanggaran? Jika ada siswa yang melakukan pelanggaran, maka akan diproses melalui guru BK untuk mendapatkan konseling dan bimbingan. Jika dengan guru BK tidak dapat terselesaikan, maka akan diambil tindakan bersama kepala sekolah. Pertanyaan yang keempat, dalam manajemen keuangan bagaimana pengelolaan pendanaan dan bagaimana upaya mendapatkan dana? Pengelolaan keuangan dalam pendanaan dilakukan sesuai kebutuhan yang telah disusun dalam rencana anggaran sekolah selama 1 semester yang dibantu oleh dinas dalam konsultasinya. Kemudian upaya dalam mendapatkan dana tersebut dilakukan dengan membuat rincian anggaran lalu dimasukkan ke dinas pendidikan untuk mendapatkan bantuan operasional sekolah nasional dan bantuan operasional sekolah daerah. Tentunya disesuaikan dengan jumlah siswa yang terdaftar dalam aplikasi Dapodik. Pertanyaan yang kelima, dalam manajemen hubungan masyarakat bagaimana upaya sekolah untuk menjalin kerjasama dengan masyarakat? Dalam menjalin hubungan kerjasama dengan masyarakat, sekolah mengajak warga sekitar untuk saling bekerja sama dalam hal kebersihan dan keamanan sekolah, serta saling gotong royong dalam memajukan sekolah. Pertanyaan yang keenam, apa saja program kerja dari administrasi kesiswaan di sekolah ini? Program kerjanya yakni mendata siswa di tiap tahun ajaran baru untuk mendapatkan anggaran dari pusat dan daerah demi terpenuhnya kebutuhan siswa dalam proses belajar mengajar, memberikan hasil belajar bersama 1 semester kepada siswa sebagai bentuk
evaluasi dari siswa dan orang tua, serta guru dalam proses belajar. Baik Bu, pertanyaan yang ketujuh yaitu bagaimana penerapan administrasi pendidikan sekolah? Penerapan administrasi di sekolah dilakukan oleh tata usaha yang mumpuni di bidangnya tersebut, mulai dari pengarsipan data guru, siswa aktif hingga alumni, dan juga dibantu beberapa guru di lapangan. Pertanyaan yang ke-8, bagaimana pemecahan masalah administrasi di sekolah? Pemecahan masalah berkaitan dengan administrasi di sekolah biasanya diskusikan dengan beberapa guru dan diminta pertimbangan serta keputusan melalui kepala sekolah dengan berpegang teguh pada aturan administrasi yang ada. Oke, terima kasih Bu, selamat siang.